Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir siap menyimak video yang dari Resti kali ini. Kali ini Resti ingin bahas seputar kesehatan organ kewanitaan. Nah, sebelumnya buat yang pertama kali ketemu sama Resti, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Resti Hardianti. Resti akan sedikit berbagi tentang pengalaman dan juga informasi yang penting banget buat diketahui oleh para wanita. Kenapa? Karena para wanita zaman sekarang di tengah aktivitasnya yang tinggi, kemudian mobilitasnya juga yang cukup tinggi gitu, sering pergi keluar rumah, banyak aktivitas dan lain-lain, itu kadang organ kewanitaan menjadi sesuatu hal yang kurang terperhatikan. Jadi banyak para wanita yang lebih mementingkan penampilan luarnya daripada kesehatan organ kewanitaannya. Padahal organ kewanitaan adalah aset yang sangat berharga bagi seorang wanita. Nah, akibatnya apa kalau tidak terperhatikan, tidak terjaga kebersihannya, tidak terjaga kesehatannya, ya bisa timbul berbagai penyakit, mulai dari gejala keputihan, mulai kerasa ada gatal, kemudian nggak nyaman ketika lagi haid, sampai yang paling bahayanya itu adalah kanker serviks, dimana kanker serviks ini adalah penyakit yang diderita cukup banyak di Indonesia. Bahkan Indonesia adalah negara dengan penderita kanker serviks tertinggi di dunia. Nah, itu tentu bukan sebuah prestasi, makanya Resti di sini hadir untuk bisa sharing sama teman-teman gimana sih biar kita bisa menjaga kesehatan organ kewanitaan. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan organ kewanitaan itu? Jadi, organ kewanitaan yang sehat itu adalah organ kewanitaan yang tentunya berfungsi dengan baik, dengan kebersihan yang baik, dan juga tidak mengalami keluhan yang tidak nyaman gitu. Nah, cirinya apa kalau misalnya ada seorang wanita mulai terganggu kesehatan organ kewanitaannya? Biasanya yang sering itu adalah gejala keputihan. Nah, pernah sih ngalamin keputihan ya kalau misalnya wanita habis menjelang haid atau ketika setelah haid, biasanya ada gejala keputihan. Tapi harus diwaspadai juga, karena ada keputihan itu yang memang lendir normal atau keputihan gitu. Jadi harus dibedakan ya. Ada lendir itu memang dari seorang wanita itu memang cenderung normal dikeluarkannya gitu, dia membuat kondisi daerah kewanitaan menjadi lembab, atau yang tidak normal yang kita kenal dengan keputihan. Cirinya apa? Ada cirinya itu 3B keputihan itu. Cirinya adalah pertama, dia berwarna. Berwarnanya apa? Ya namanya keputihan, warnanya cenderung putih. Atau kalau yang udah parah bisa sampai kuning, atau kalau penyebabnya parasit bahkan sampai hijau gitu. Itu sangat tidak sehat berarti, dan harus segera periksa ke dokter kalau udah ada gejala-gejala seperti itu. B yang kedua adalah berbau ya. Jadi ketika ada bau yang tidak sedap di daerah kewanitaan, berarti bisa jadi indikasi bahwa organ kewanitaannya sedang tidak bersih, lagi nggak sehat. Dan satu lagi adalah keputihannya berlebih. Jadi muncul keluar lendirnya cukup banyak, berwarna putih dan berbau, itu gejala yang harus kita hindari. Nah, sekarang untuk masalah keputihan sendiri, sering nggak sih nggak nyaman kayak gitu, atau ketika menjelang haid juga jadi nggak nyaman? Ya itu karena keputihan itu adalah disebabkan adanya kuman di sekitar organ kewanitaan. Bisa itu jamur, bisa itu bakteri, atau bisa itu parasit. Nah, yang pasti ketika ada gejala keputihan artinya ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem imun di daerah kewanitaan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa merawat daerah organ kewanitaan kita? Yang pasti adalah Resti mau bagikan ada 3 tips ya, 3 tips buat kita semua bisa menjaga kesehatan organ kewanitaan. Yang pertama adalah sering mengganti pakaian dalam gitu. Jadi jangan dibiarkan seharian penuh, misalnya 24 jam tapi nggak ganti celana dalam, itu kondisi organ kewanitaannya itu akan cenderung lebih lembab. Nah, kalau lembab, kuman datang, berkembang di sana, bikin gatal, bikin gerah, bikin nggak nyaman, akhirnya bakteri berkembang biak dan jadi penyakit kayak gitu. Itu ya, jadi sering ganti celana dalam. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dengan apa? Dengan kalau misalnya pas
buang air nih, pas buang air kita biasakan dulu cuci tangan sebelum menyentuh organ kewanitaan gitu. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum menyentuh organ kewanitaan. Supaya apa? Supaya kita menyentuh organ kewanitaan dalam keadaan tangan yang bersih kayak gitu ya. Kemudian dicuci sampai bersih juga ya. Jadi nah, kalau untuk penggunaan sabun di daerah kewanitaan itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kondisi organ kewanitaan dan kondisi sabun itu biasanya berbeda pH-nya. Kalaupun ada yang misalnya pH-nya sama, tidak disarankan terlalu sering gitu karena bisa mengganggu bakteri alami yang ada di bakteri baiknya gitu yang ada di organ kewanitaan. Seperti itu. Dan tips yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kualitas pembalut yang kita pakai, pembalut dan panty liner. Kenapa sih ini jadi penting? Karena teman-teman ternyata banyak sekali pembalut yang kita sering gunakan itu dia bukannya menjaga organ kewanitaan tetap kering, tapi justru malah bikin lembab. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan bagian bawah pembalut cenderung bahannya plastik ya, tapi di sini Resti ingin mengenalkan satu juga solusi buat teman-teman yang pengen pilih pembalut yang berkualitas. Di sini Resti punya satu produk namanya Nates. Nah, ini ada Nates, ada 3 varian Nates ya. Ada yang pembalut night, pembalut day, sama yang panty liner. Nah, kenapa pembalut ini jadi satu hal yang penting gitu? Karena pasti setiap wanita ketika menstruasi menggunakan pembalut, betul? Gak mungkin ketika menstruasi tapi nggak pakai alas gitu. Minimal ada yang masih pakai anduk. Kalau ada yang masih pakai anduk, itu masih jauh lebih aman daripada menggunakan pembalut yang tidak berkualitas. Nah, sekarang kalau mau memilih pembalut yang berkualitas, cirinya gimana? Nah, teman-teman bisa perhatikan dari mulai kemasannya, pastikan kemasannya higienis seperti ini ya. Jadi kalau Nates kita bisa rapat lagi, kita tutup rapat lagi setelah dibuka kayak gitu karena ada stikernya. Dan kemasan persatuannya juga seperti ini, jadi tipis banget tapi daya seratnya bisa 5 kali lipat pembalut biasa. Nah, ini juga hal penting. Kenapa? Karena kalau daya seratnya tinggi, artinya dia bisa menjaga organ kewanitaan itu jadi tetap bersih gitu, tetap kering, dari nggak becek gitu ya kalau bahasa ini, bahasa simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita menstruasi tapi pembalutnya nggak nyerap cairan gitu, nah itu bisa bikin nggak nyaman. Kalau duduk misalnya kerasa nggak enak, aktivitas juga nggak nyaman gitu. Intinya kalau misalnya daya serapnya nggak tinggi, itu akan cukup mengganggu aktivitas kita. Nah, kalau Nates ini dia jangan khawatir karena walaupun tipis tapi daya serapnya itu sampai 5 kali lipat pembalut biasa. Jadi keren banget. Kemudian pastikan pembalutnya itu dia ada antibakterinya. Nah, ini juga penting karena banyak sekali wanita yang jarang ganti pembalut. Maksudnya jarang ganti pembalut itu jarang yang ganti pembalutnya 2 jam sekali gitu. Padahal standar WHO adalah ganti pembalut 2 jam sekali. Nah, pada faktanya jarang banget kan yang 2 jam sekali. Kenapa? Karena ribet, males, jauh dari air kayak gitu. Nah, sedangkan kalau pembalut Nates ini kan ada antibakterinya, walaupun kita pakai sampai 8 jam sehari juga dia masih aman gitu. Karena ketika ada cairan yang menetes ke pembalut, nah ada kandungan nanosilvernya, dia bisa menetralisir kuman yang masuk yang nempel ke permukaan pembalut. Seperti itu. Dan satu lagi adalah keunggulan dari pembalut Nates ini adalah dia bisa menjaga sirkulasi udara tetap terjaga. Itu jarang banget ada di pembalut yang berbahan plastik ya. Kalau teman-teman perhatikan, udah misalnya buka pembalut Nates ini, dia akan kelihatan di bagian alasnya itu ada pori-pori yang bisa breathable atau bisa menjaga sirkulasi udara kayak gitu. Jadi Resti ini udah pakai dari kurang lebih berapa tahun, dari 2010 berarti ya, udah hampir 10 tahun Resti pakai. Ini pembalutnya nyaman banget. Kemudian kalau mulai ada teman-teman yang suka ada keluhan nyeri haid, kemudian suka ada keluhan keputihan, gatal, ini bisa jadi solusi banget gitu. Intinya ini produk yang udah sangat teruji baik secara klinis maupun secara pribadi, testimoni pribadi gitu. Ini udah keren banget buat teman-teman yang pengen coba. Kalau pengen beli di mana teh?
tenang, ini sudah banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau pengen praktis silahkan kunjungi Instagram Kakak Saya Cantik, kemudian atau di marketplace juga Kakak Saya Cantik, atau di WhatsApp juga teman-teman bisa kunjungi Instagram dan klik link yang ada di bio Kakak Saya Cantik. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa tips yang sudah Resti bagikan kita praktekkan bersama-sama dengan jaga kebersihan organ kewanitaan dengan sering mengganti pakaian dalam dan juga tertib menggunakan pembalut yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.